Karena kata-kata itu bisa beda, tapi naskah asli kan tetap sama. Penerjemahan itu selalu ada pembaruan, makanya ada TB1, TB2. Terjemahan 1, terjemahan 2. Terjemahan 1 direvisi, maka jadi terjemahan 2. Jadi yang sering kali sebenarnya disalahpahami oleh umat-umat kadrun padang gurun ya, yang tidak mengenal Allah yang benar ini, mereka berpikir bahwa yang kita revisi itu naskah asli. Padahal terjemahan yang direvisi. Naskah asli itu nggak pernah revisi. Tetap sama. Halo Kak, selamat malam. Aku kedengaran nggak? Ya, silakan. Aku mau nanya, ada dua pertanyaan. Yang pertama, aku tuh kemarin nonton live-nya bukan live sih, kayak di TikTok gitu. Koko yang botak-botak itu. Siapa kok? Kan ya nggak, udah lupa sih namanya. Pokoknya di video itu dijelasin kalau Alkitab kan ada yang terjemahan baru sama terjemahan lama. Terus di firman itu di dalam Alkitab itu ada tulisan yang beda gitu. Aku mau nanya itu Yang mana? LAI-nya yang salah atau kayak gimana gitu lah Kak? Bentar ya. Yang beda itu maksudnya bedanya apa? Dalam Alkitab tuh yang bedanya apa? Yang mana yang Kata-katanya Kak, yang ada di kitab, aku lupa pasalnya berapa, tapi TB1, pokoknya TB2 itu ada gitu di- ya. Terjemahan kan? Iya terjemahannya Nggak pokoknya masalah ada di kata-katanya beda. kitab Tapi Raja-Raja sama pokoknya di kitab Raja-Raja itu. nggak masalah, karena kata-kata itu bisa beda, tapi naskah asli kan tetap sama. Penerjemahan itu selalu ada pembaruan, makanya ada TB1, TB2. Terjemahan 1, terjemahan 2. Terjemahan 1 direvisi, maka jadi terjemahan 2. Jadi yang sering kali sebenarnya disalahpahami oleh umat-umat kadrun padang gurun ya, yang tidak mengenal Allah yang benar ini, mereka berpikir bahwa yang kita revisi itu naskah asli. Padahal terjemahan yang direvisi. Naskah asli itu nggak pernah revisi. Tetap sama. Oh berarti itu nggak apa-apa ya Kak? Nggak apa-apa, naskah asli kan tetap sama. Dan dogma kita didasarkan pada naskah asli toh. Iya Kak, aku juga baca juga ayatnya juga kayak sama sih, cuman katanya yang berubah tapi sama sih, merujuk ke situ juga. Iya. Kayak gitu. Terus yang kedua, aku mau tahu apa yang mendasari Kak Elia itu percaya banget sama Yesus. Tadi kan saya udah jelaskan, ada nggak yang seperti Yesus? Kamu deh sebagai seorang cewek baik deh, saya tanya, ada nggak yang seperti Yesus? Nggak ada. Iya, memang nggak ada. Ya udah. Ya. Orang itu pengen surga, tapi mengikuti yang sama sekali perilakunya nggak kayak surga. Ya. Kamu percaya nggak dengan surga yang aktivitasnya itu yang kamu anggap tabu di dunia ini? Surga apaan itu? Ya. Nggak ada yang bisa diteladani. Nah, ada nggak yang seperti Yesus? Nggak ada. Jadi kamu, cewek baik, saya lihat bio kamu orang Manado. Kamu harus bangga punya Yesus. Dan kamu harus injil itu orang sekitar kamu. Bahwa tidak ada yang seperti Kristus. Ya, it's nothing like Jesus. Gitu ya. Jadi, ya kenapa saya harus bangga sekali percaya tentang Yesus? Kak, saya pribadi tidak hanya tahu tentang dia, tapi saya mengalami dia. Mengenali. Gitu loh. Bukan berarti saya udah sempurna apa. Aduh, saya jauh dari sempurna. Saya bercacat, saya sangat bercela. Ya, bahkan kalau berdosa, ya mungkin aku yang paling berdosa dari antara kalian semua. Tapi
Ya, justru di dalam keberdosaanku itulah aku bersyukur bahwa walaupun aku orang berdosa, walaupun aku orang yang tidak berguna, dia nggak pernah memandang aku rendah. Dia nggak pernah menjauhkan dirinya daripada saya. Itu yang buat saya bangga. Dan apa yang dia perbuat sama aku, ternyata dia perbuat juga sama orang lain bagi orang yang percaya sama dia. Maka tergenapilah firman-Nya yang berkata, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Nggak ada yang seperti itu. Jadi kamu harus semangat. Jangan karena laki-laki nanti kok ketemu laki-laki kok ke Jakarta kan punya semuanya tapi diajak, mau kau ikut samaku? Mau bilang gitu. Oh mau bang. Awas kau ya. Iya kak. Makasih banget. Boleh ya? Selamat malam. Iya. Ya. Ya awas ya, 2000 orang yang di atas ini, awas. Ngapain kalian begitu-begitu? Cewek-cewek cantik lagi ya. Kalau udah bergaul itu, nanti kalau ditawarin nanti apa? Wah, bisa sega rusaknya. Silakan Nisa. Halo Nisa. Ini juga Sianturi. Halo Nisa. Oke, nggak ada ya. Oke, silakan Dodi. Halo. Iya. Ya, silakan Pak. Ada yang mau ditanyakan Pak? Iya betul Pak. Saya mau nanya lah ini. Saya Muslim kan. Saya mau bertanya tentang Yesus. Silakan. Yesus itu sebenarnya Jangan lupa tatap layar. Tatap layar biar kuat dia. Ini udah kuning soalnya. Silakan Pak. Ya. Kalau dalam Kristen itu Yesus itu sebenarnya siapa? Kalau kami memahami kalau apakah Yesus itu Isa gitu. Saya kurang paham kan. Oh enggak. Jadi kita bahas yang mana dulu nih? Yesus dan Isa kah atau Yesus itu siapa menurut Alkitab? Nah, Yesus itu siapa? Oke. Yesus Kristus itu siapa sih menurut Alkitab? Matius 28 ayat 17. Yesus sendiri mengatakan bahwa dia adalah penguasa sorga dan bumi. Ya. Yohanes 1 ayat 1. Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia ayat 14. Di dalam kitab Wahyu, Yesus berkata, akulah yang awal dan yang akhir. Dia mengakui sendiri. Dia adalah anak Allah. Dia adalah juru selamat, Yohanes 8 ayat 24. Dia adalah Mesias yang bukan dari dunia ini, Yohanes 8 ayat 22. Jadi menurut Yesus sendiri, menurut Alkitab, siapakah Yesus? Yesus adalah firman Allah yang hakikatnya adalah Allah. Firman Allah pastilah Allah. Firman Allah pastilah Allah. Maka dengan demikian, karena dia adalah Allah, gelarnya adalah Tuhan sebagai penguasa. Makanya malaikat dalam Lukas 2 ayat 11 berkata, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan dia adalah Mesias, firman yang dijanjikan oleh Allah sejak semula. Karena ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, yang Tuhan janjikan itu bukanlah agama, Pak. Tetapi yang Tuhan janjikan sejak semula adalah keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular. Nah, keturunan perempuan itu siapa? Hanya Yesus yang dari Maria. Ya. Nah, mengapa sih kami mengimani Yesus? Mengapa kami harus percaya kepada Yesus? Mengapa kami mengimani Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami? Karena kami mengenali Bapa yang tidak kelihatan itu. Itu hanya melalui Yesus yang adalah firman Allah yang jadi manusia. Sama seperti Bapak. Bapak sebagai Muslim tentu Bapak mengenal Allahnya Bapak itu melalui Al-Quran yang adalah firman Allah yang menjadi buku. Atau firman Allah yang dibukukan. Jadi Bapak nggak mungkin bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala tanpa Al-Quran. Yang adalah firman yang menjadi buku atau kitab. Nah, kami pun tidak mungkin mengenal Bapa tanpa firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus. Kenapa kami menyembah Yesus? Karena Yesus adalah firman-Nya Bapa yang keluar dari Bapa.
Makanya Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi firman itu dalam budaya Yahudi disebut dengan anak. Anak itu bukan berarti Allah itu beranak, kawin mengawin terus beranak, bukan. Dia disebut anak karena Bapa ini melakukan segala sesuatu itu menggunakan firman-Nya. Jadi firman-Nya itulah yang mengeksekusi kemauan Bapa. Dan Yesuslah firman itu sendiri. Gitu. Oke, tadi saya dengar katanya, nggak tahu, saya tadi nggak simak di mana dapatnya, cuman katanya saya adalah akhir dan awal dan akhir, nah gitu kan. Di mana tadi itu? Akulah yang awal dan yang akhir, betul. Ah ya. Jadi yang menciptakan Tuhan Bapaknya itu siapa kalau memang dia yang awal dan yang akhir? Nggak ada yang menciptakan Tuhan Bapa. Bapa jadi itu kan dari mana datangnya Tuhan Bapa itu kalau memang si Yesus tadi yang katanya dari awal dan akhir. Jadi yang awal itu berarti bukan Tuhan Bapa. Harusnya kan Bapa lebih dulu ada daripada anak. Ah gitulah. Kita kan secara logika kita kan. Iya. Bapak lah dulu, abang dulu abang. Apakah duluan abang lahir daripada bapaknya abang? Otomatis duluan lahir Bapa. Jadi kenapa tadi ada perkataan katanya Yesus itu dari mana? Katanya saya awal dan yang akhir. Oke, kalau Berarti Anda memahami begitu, itu akan bertentangan dengan ucapan Yesus yang mengatakan, "Ya Bapa, permuliakanlah aku di hadirat-Mu dengan kemuliaan yang kumiliki sebelum dunia ini ada." Iya, jadi kenapa? Enggak. Tadi katanya Yesus itu saya adalah yang awal dan yang akhir. Itu kan sudah salah sebenarnya. Secara pikir logika kita itu salah itu. Yesus adalah yang kekal. Karena frasa itu artinya dia yang kekal. Bukan dia punya awal, punya akhir, enggak. Dia dari minus tak terhingga sampai tak terhingga. Dia dari sebelum segala abad sampai sepanjang segala abad. Itu artinya. Makanya logika-logika yang Bapak pakai itu logika orang Indonesia. Ketika Yesus mengatakan, "Ya Bapa, permuliakanlah aku di hadirat-Mu sebelum dunia ini ada, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu." Hadirat Bapa itu sejak kapan? Kalau Bapa itu kekal, berarti hadirat Bapa itu sejak kekal. Maka ketika Yesus mengatakan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu, artinya Yesus itu sama kekalnya dengan Bapa. Karena Yesus adalah firman-Nya Bapa. Tidak mungkin Bapa itu pernah tanpa firman. Kalau Bapa itu pernah tanpa firman, artinya dia bisu. Nah, Yesus itu adalah firman-Nya Bapa. Jadi, sejak kapan Bapa itu ada, sejak itulah Yesus itu ada. Karena Yesus adalah firman-Nya Bapa. Tetapi, inkarnasi firman itu menjadi manusia, sars egeneto, dalam Yohanes 1 ayat 14, itu mulai dari 2000 tahun lalu, lahir dari perawan Maria. Jadi Anda harus bedakan keilahian Kristus dengan kemanusiaan Kristus.